Halo, selamat malam. Eh, Kali ini saya mau mereview dan mungkin agak berbeda dari biasanya. Kali ini saya akan mereview salah satu produk untuk jenggot atau beard. Ini saya punya beard oil. Ini yang ngeluarin si Grave Before Shave. Ini beard oilnya, dan ini beard balmnya dari Storyteller Pomade Shop. Ini lokal nih. Eh, Saya ingin menunjukkan cara menggunakan beard oil ini dan beard balm ini, serta saya akan sedikit menjelaskan apa itu beard oil dan apa itu beard balm. Karena kan banyak orang yang bertanya-tanya gimana cara numbuhin jenggot, kumis, dan lain-lain. Supaya pada tahu aja, sebenarnya beard oil itu bukan penumbuh. Ya, beard oil itu bukan penumbuh. Dia itu hanya semacam moisturizer, ya. Dan bagi kalian yang udah punya bakat untuk berbrewok atau berkumis, dengan beard oil itu hanya membantu pertumbuhan, ya, membantu pertumbuhan. Jadi bukan sebagai penumbuh. Yang kalian yang nggak punya bakat brewok atau kalian nggak punya bakat berkumis tapi pengen tumbuhin bewok dengan kumis, mau kalian mandi dengan beard oil pun itu tidak akan menumbuhkan bulu-bulu halus di muka, karena itu kembali lagi ke bakat kita masing-masing, ya. Jadi sekali lagi saya bilang beard oil itu bukan penumbuh brewok. Saya beli ini itu hanya untuk menghaluskan jenggot-jenggot saya sebagai moisturizer, bukan sebagai penumbuh, ya. Tanpa saya menggunakan beard oil pun saya akan tumbuh. Jadi tetapi tumbuh saya itu tuh kering, brewok saya tuh kering. Jadi saya menggunakan ini tuh untuk menghaluskan sebagai pelembab, moisturizer. Oke. Sekarang saya mau mencoba memakai beard oil ini karena urutannya itu pertama kita pakai beard oil, kedua baru kita pakai beard balm. Oke. Setelah saya mencontohkan cara pemakaiannya, baru saya akan sedikit menjelaskan apa itu beard oil dan apa itu beard balm. Oke. Kita sisir dulu ke depan semuanya. Oke. Kita buka. Cukup 1, 2, 3, 4, 5. Saya biasa menggunakan 5 tetes. Itu tergantung dari banyaknya kondisi bulu-bulu yang ada di wajahnya. Oke. Cara menggunakannya sama seperti pakai pomade. Ini Grave Before Shave saya, beard oilnya saya beli yang variannya yang beard oil itu beli yang variannya yang aroma whiskey. Oke, kita lihat ya, sudah berminyak. Gosok dari bawah. Ratain, gosok-gosok. Oke, sudah. Sekarang
kita pakai beard balm. Teksturnya mirip kayak pomade ya, pomade light. Kita ambil, tapi bedanya ini kita ngambil sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nih, cukup segini. Sama kayak pakai pomade juga ya. Ratain. Ini aromanya vanilla, tapi saya kurang begitu suka dengan aroma vanilla ini. Sama kayak kita pakai beard oil. Jenggot saya terasa lebih lembut, nggak kering. Sekarang kita sisir aja. Ini saya nge-review ini tentang beard ini karena minggu depan saya udah harus cukuran. Ada peraturan dari kantor, nggak boleh brewok, boleh tapi tipis, nggak boleh tebal kayak gini. Jadi sekali-sekali lah saya abadikan dulu video ini nih. Udah, kita sisir supaya rapi. Oke. Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan ya, apa itu beard oil dan apa itu beard balm, supaya kalian itu tahu nih bedanya antara kedua ini. Ini hanya sebatas pengetahuan saya aja dari yang saya baca-baca, saya pelajari dari website luar yang mereka produksi beard oil dan produksi beard balm. Oke, yang pertama beard oil ya. Beard oil itu bahan dasarnya kan pasti minyak ya. Yang pasti dia tuh lebih banyak dari minyaknya itu lebih banyak variannya daripada pomade. Kayak contohnya ada yang pakai jojoba oil, kayak almond oil atau apa oil yang mungkin hampir nggak ada di pomade ya. Nah, jadi fungsinya si beard oil itu pada dasarnya dia untuk moisturizer, pelembab ya, pelembab di jenggot. Jadi misalkan jenggot kita yang tumbuhnya kering gitu, kalau kita rutin pakai beard oil akan lebih lembut, lebih halus. Terus kan biasanya kalau orang berjenggot, berbrewok kayak saya, kulit bawahnya ini tuh, kulit di wajahnya itu agak-agak kering dan suka gatel. Nah, si beard oil ini tuh bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gatal. Jadi tuh dia kayak membantu kulit wajah kita yang terkena dari brewok itu supaya disterilisasi. Jadi tuh pertumbuhan lebih halus, lebih sehat jenggotnya. Itu melindungi wajah kita. Fungsinya dia lebih seperti itu. Melindungi wajah kita dari yang kayak gatel atau kering-kering gimana gitu. Jadi kalau beard oil ini digunakan di bagian wajah yang tumbuh brewok itu tidak masalah. Ya, jadi misalkan kayak saya ini tuh bagian depan itu kering. Tidak, yang bagian belakang itu lebih halus daripada yang bagian depan. Nah, saya yang berhubungan langsung dengan kulit itu agak kering brewoknya, bulu-bulu itu agak kering. Saya coba menggunakan ini nih, kurang lebih sudah 6 bulan saya menggunakan beard oil ini. Itu agak lebih halus, brewoknya lebih halus. Dan
gatal-gatal di wajah itu sudah hilang. Saya nggak pernah gatal-gatal lagi semenjak saya menggunakan beard oil ini. Ya, jadi bagi kamu semuanya yang menganggap beard oil ini adalah obat penumbuh rambut di wajah itu salah besar. Ya, jadi nggak ada. Dia hanya membantu pertumbuhan bagi yang sudah ada bakat. Yang nggak ada bakat, ya nggak, tidak bisa membantu apa-apa. Dan banyak pertanyaan yang saya dapat. Nah, apakah kalau pakai beard oil ini membuat wajah itu jadi oily? Nah, kalau saya pada dasarnya saya tidak merasa itu, karena saya menggunakan beard oil itu sehari 2 kali, pagi dan malam. Di saat saya pagi saya menggunakan beard oil, saya tidak merasa wajah saya berminyak. Bahkan waktu saya berkeringat pun wajah saya tidak minyak-minyak, tidak merasakan oily itu. Mungkin karena brewok, karena ini minyaknya larinya ke brewok ya, jadi nggak langsung ke wajah, jadi saya tidak merasakan itu. Nah, yang kedua sekarang saya ingin menjelaskan beard balm. Beard balm itu pada dasarnya sama seperti pomade light atau pomade pada umumnya lah ya, tapi teksturnya dia seperti pomade light, tidak waxy dan tidak greasy. Dia apa ya, pokoknya saya sulit lah saya untuk menjelaskan bagaimana teksturnya. Yang penting dia seperti pomade pada umumnya ya. Yang pasti dia tidak waxy dan tidak greasy. Nah, diratakan pun mudah hancur juga. Jadi kalau si beard balm ini dia itu sama, ya mungkin 90% sama fungsinya ya seperti beard oil, hanya beda kemasan, yang satu padat seperti pomade, yang satu cair seperti minyak biasa. Tapi beard balm ini dia bisa pakai shea butter. Ya, dia ada shea butter, dia ada beeswax-nya juga, dia ada cocoa butter atau dengan oil-oil yang lainnya yang ada juga di beard oil. Nah, fungsinya si beard balm ini hampir sama seperti beard oil. Dia juga moisturizer juga, membantu pertumbuhan juga. Ya, tetapi setahu saya beard balm ini tidak 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 berfungsi untuk wajah, untuk facial tidak. Untuk face wajah itu dia tidak berfungsi untuk itu, tapi dia langsung ke hairnya langsung ke beardnya, bukan ke kulit wajahnya, tidak. Kalau beard oil itu kan membantu supaya menghilangkan gatal di wajah kita ya yang tumbuh beard. Kalau beard balm ini dia tidak seperti itu fungsinya. Dia langsung ke rambut-rambutnya yang ada di brewok kita ini, di wajah kita ini, rambut-rambutnya, untuk menghaluskan juga, membantu pertumbuhan juga. Tapi dia bisa juga untuk merapikan, membentuk rapihkan ya, bentuk brewok yang tadi berantakan. Tapi kalau yang benar-benar ingin membentuknya secara ekstrim, itu namanya beard wax. Nah, sama seperti stage wax ya, untuk membentuk segala macam. Tapi saya tidak menggunakan beard wax, saya hanya menggunakan beard balm. Ya, pada dasarnya hampir sama lah fungsinya antara beard oil dan beard balm. Oke. Kesimpulannya, saya hanya berpesan satu hal. Bagi Anda yang brewoknya belum panjang atau belum lebat, mohon untuk tidak menggunakan beard balm. Hanya cukup menggunakan beard oil saja. Karena beard balm itu tidak dianjurkan pada wajah. Dia hanya dianjurkan pada bulu-bulunya. Kalau beard oil tidak masalah terkena wajah. Oke. Saran saya itu, jadi mau antara beard oil dan beard balm ini fungsinya sama sekali bukan untuk penumbuh ya, bukan penumbuh, dia hanya sekedar moisturizer. Oke. Sekian dari saya, itu aja. Semoga dapat membantu nih ya video ini kali ini nih, dengan orang yang bertanya-tanya bagaimana cara menumbuhkan brewok dan lain-lain. Terus bertanya-tanya apa itu beard oil, apa itu beard balm. Sekarang mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu saudara-saudara sekalian. Oke. Selamat malam dan stay grace.